warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran tematik kelas 5 pada tema yang ke-6, subtema yang ketiga dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN dan UPS pada pembelajaran keempat. Apakah hari ini ada siswa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pembelajaran kemarin kita telah mempelajari tentang menentukan pokok pikiran pada satu teks bacaan berupa teks peran masyarakat terhadap lingkungan sosial. Pada hari ini kita akan lebih berfokus kepada mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana nanti anak-anak diminta untuk menentukan pokok pikiran pada suatu teks bacaan berupa teks permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti anak-anak diminta untuk berdiskusi untuk menentukan pokok pikiran tersebut bacaan berupa teks permasalahan yang ada di sekitar kita. Apakah anak-anak siap untuk pelajaran hari ini? Bila sudah siap, silakan anak-anak membagi kelompok terlebih dahulu, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang siswa. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang teks permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Dan setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai peranannya dalam berkehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya yaitu dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut itu menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Apabila nilai-nilai Pancasila tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan permasalahan sosial. Adapun contoh dan jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama adalah sampah, di mana sampah ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga dapat menimbulkan lingkungan kotor dan menimbulkan tidak kenyamanan bagi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan menertibkan dan menganjurkan masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang limbah sampah tersebut. Sosial yang kedua yaitu adalah tentang kali atau sungai yang kotor. Kadang-kadang kali atau sungai ini dijadikan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat ataupun dari limbah pabrik, sehingga itu dapat menyebabkan sungai itu menjadi kotor dan daya tampungnya juga ada berkurang. Untuk mengatasi permasalahan sosial ini, maka perlu dilakukannya program sosialisasi pentingnya kali bersih dan masyarakat agar tidak membangun rumah di sekitaran aliran sungai. Permasalahan yang ketiga yaitu adalah tentang bangunan liar, di mana kadang-kadang kita jumpai di perkotaan itu banyak bangunan yang dibangun di atas trotoar, di kota-kota ataupun di lorong-lorong jalan layang ya, sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan dan juga masalah lingkungan, dan juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk mengatasi permasalahan tentang bangunan liar ini itu dapat dilakukan dengan menertibkan bangunan liar dan juga membangun rumah susun untuk warga miskin. Dan permasalahan sosial yang terakhir yaitu adalah tentang kemacetan berlalu lintas. Kemacetan berlalu lintas ini disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi pengguna jalan untuk selalu menaati peraturan lalu lintas. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi masyarakat yang di sekitarnya, dan begitu pula untuk bagi para pengguna jalan. Untuk mengatasi permasalahan sosial ini itu dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Dan demikian anak-anak, itu merupakan permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Sebelum kita berdiskusi, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, Nes, bagaimana cara mendaur ulang sampah ya? Baik anak, salah satu cara untuk mendaur ulang sampah itu adalah dengan cara memanfaatkan sampah yang ada itu menjadi hal-hal yang bermanfaat atau menjadi hal-hal yang memiliki nilai jual. Itu seperti memanfaatkan sampah plastik itu dijadikan sebuah tas ataupun kerajinan yang lain, dan nanti dari kerajinan tersebut itu bisa memiliki nilai jual atau harga jual. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ya? Baik anak-anak, silakan berdiskusi, kemudian menentukan pokok pikiran dalam suatu teks bacaan tersebut, dan dikerjakan dalam kertas 1 lembar, dan Bapak beri waktu sekitar 30 menit ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Baiklah anak-anak, tugasnya sudah dikumpulkan semua dan juga sudah Bapak beri nilai, dan nilai tertinggi itu diperoleh dari kelompok 3. Beri apresiasi dulu kepada kelompok 3. Namun sedikit Bapak beri evaluasi bahwa cara mengatasi permasalahan berupa sampah itu tadi dengan cara menertibkan atau menganjurkan masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, dan untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungannya, dan juga melakukan daur ulang terhadap sampah itu tadi ya. Selanjutnya Bapak akan sedikit merangkum pelajaran kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita telah belajar tentang menentukan pokok paragraf pada satu teks bacaan ya, itu berupa teks permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Adapun
jenis-jenis permasalahan sosial itu tadi adalah berupa sampah, kali atau sungai yang kotor, bangunan liar dan kemacetan berlalu lintas ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit pekerjaan rumah ya kepada anak-anak, di mana anak-anak nanti mencari gambar tentang permasalahan sosial di lingkungan sekitar ya, misal di mana gambar tersebut bisa diambil di internet ya. Dan jangan lupa untuk membaca bukunya untuk pertemuan kita selanjutnya. Mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri pembicaraan kita hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Nah, mulai. Nah, selesai. Mungkin itu saja pembicaraan kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.